Shalom, selamat sore untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Apriana Dadasiala dengan NIM 2103030082, kelas C semester 1, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, tahun 2021. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang saya review dari buku mingguan ke-7 tentang Trump dan politik neonasionalisme, hak Kristen, dan neonalisme sekuler di Amerika dari mata kuliah pengantar ilmu politik. Nah, pertama saya akan membahas dan menjelaskan mengenai Trump dan politik nasionalisme. Nah, di sini Trump mengejutkan partai politik meskipun peluangnya sangat berat. Ia menjadi calon presiden 2016 dari partai tersebut. Trump meyakinkan puluhan juta orang Amerika untuk memilihnya meskipun tidak memiliki pengalaman politik bagi banyak orang Amerika, terutama pria kulit putih konservatif. Trump memiliki kualitas yang tidak dimiliki lawannya, Hillary Clinton, sekutu dekat Presiden Barack Obama. Dia pro-agama, menempatkan Amerika pertama, dan tidak keberatan mengganggu orang asing dan menolak perjanjian internasional jika mereka dinilai tidak untuk kepentingan nasional Amerika Serikat. Trump adalah penyebab langsung dan konsekuensi dari ketidaksepakatan politik Amerika yang mencolok. Dia adalah penyebab pro-kismatik karena sikap, gaya, dan keterlibatan media sosialnya. Obama adalah katalysator dan Trump adalah penerima manfaat dari kebangkitan kembali perang budaya Amerika Serikat. Ketakutan eksistensial, imigrasi Meksiko yang tidak terkendali, dan terorisme Islam radikal. Nah, ketika Trump menjadi presiden pada Januari 2017, jurang politik, sosial, dan budaya antara kaum konservatif dan liberal yang memicu perang budaya Amerika mencapai puncak intensitas baru. Isu-isu kunci adalah perang publik agama, terutama kebebasan beragama, pendidikan anak, dan kesetaraan seksual dan gender. Trump dan nasionalisme. Nah, Donald Trump adalah seorang neonasionalis, populis, dan nativis. Secara tradisional, ideologi sekuler, nasionalisme adalah di mana individu mengidentifikasikan dengan bangsanya sendiri dan secara fundamental seringkali dengan mengesampingkan atau merugikan kepentingan bangsa lain. Neonalisme Amerika pertama memiliki sejarah panjang. Sejak tahun 1930-an, pada tahun 2020-an, para nasionalis Amerika first prihatin dengan imigrasi dan pekerjaan di dalam negeri. Secara internasional, mereka ingin melihat Amerika Serikat pulih dari sebelumnya posisi unggulan dengan mempromosikan jauh dari komitmen internasional untuk kepentingan nasional Amerika. Kedua, saya akan menjelaskan dan membahas mengenai dari nasionalisme ke nasionalisme. Nah, Presiden Trump dicirikan oleh polarisasi politik dan keberpihakan yang memberi makan ideologi neonasionalismenya. Berdasarkan neonasionalisme Kristen dan nasionalisme sekuler, neonalisme pemerintah Trump bukanlah hal yang sama sekali baru. Hal ini mengingatkan pada ideologi kepresidenan Ronald Reagan yang juga berkembang pada perpecahan politik konservatif dan liberal. 8 tahun kepresidenan Reagan pada 1980-an terjadi selama periode perubahan sosial dan politik besar baik di dalam maupun di luar negeri. Munculnya dan berkembangnya nasionalisme. Orang Eropa menciptakan masyarakat internasional pada abad ke-19 dan ke-20. Akibat perolehan wilayah yang luas, kekuatan Eropa terutama Prancis dan Inggris berusaha menyebarkan institusi dan nilai politik mereka melalui kolonialisme dan imperialisme. Nasionalisme sekuler dan nasionalisme agama.
Proses pembangunan bangsa di negara-negara pasca kolonial berlanjut selama Perang Dingin. Beberapa berusaha untuk berkembang dengan menghubungkan ideologis diplomatika, militer, dan finansial dengan salah satu negara adidaya, baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet. Hubungan ini bagaimanapun secara fundamental dipertanyakan oleh jatuhnya tembok Berlin pada November 1989 dan runtuhnya Uni Soviet secara tiba-tiba pada Desember 1991. Nah, ketiga, saya akan menjelaskan Perang Dunia Budaya dan Neonalisme. Nah, Perang Budaya merupakan pusat neonalisme yang mengemuka selama kepresidenan Trump. Selama beberapa dekade, Amerika Serikat telah terlibat dalam konflik ideologis yang memecah belah dan mengandung kaum konservatif melawan kaum liberal yang merupakan pusat polarisasi politik dan sosial Amerika saat ini. Hak Kristen dan perang budaya. Nah, istilah kunci yang digunakan dalam bagian ini termasuk Kristiani Right dan Kristiani nasionalisme tidak tepat, tetapi bervariasi tergantung pada konteks dan kecenderungan analisis. Misalnya, pemahaman Sarah Diamond tentang hak Kristen yang cakup pengaruh pemilihannya yang berfokus pada batas-batas dan persimpangan di mana politik dan budaya bertemu. Perang budaya dan sekularisasi. Presiden Trump berhutang kemenangan pemilihannya pada tahun 2016 atas dukungan gabungan dari nasionalis Kristen politik yang secara ideologis mendominasi Partai Republik, Partai dan konservatif sekuler kulit putih. Pada tahun 2020, ketika pemilihan presiden semakin dekat, Partai Republik memasuki mayoritas presiden dan senat meskipun bukan Kongres yang direbut Demokrati dalam pemilihan baru waktu November 2018. Perang budaya dan nasionalisme. Sejak tahun 1980-an, agama menjadi fokus perjuangan publik atas arahan moral dan etika yang tepat bagi Amerika. Secara legal umum, tahun 1980-an dan 1990 adalah masa pergolakan dan perpecahan masyarakat di Amerika Serikat karena negara itu diguncang oleh ketidakkeamanan ekonomi, politik, dan budaya yang mendalam. Keempat, saya akan menjelaskan mengenai neonasionalisme dari politik di Amerika Serikat. Terpilihnya Donald Trump pada November 2016 merupakan konsekuensi dan penyebab langsung dari polarisasi politik Amerika yang telah berkembang sejak 1980-an. Seiring waktu, budaya berkembang Amerika menunjukkan bahwa pusat politik telah menyusun secara signifikan. Secara khusus, konsep agama sipil tidak bisa lagi menyatukan orang Amerika seperti yang terjadi di masa lalu. Pada 2016, perpecahan masyarakat sangat mencolok. Mayoritas Kristen, kanan, dan konservatif sekuler memilih Trump dalam pemilihan presiden. Jadikan Amerika hebat lagi. Nah, slogan kampanye pemilihan Trump 2016, jadikan Amerika hebat lagi, berpadu dengan prinsip America First, mengutamakan kepentingan nasional, memperbaiki keadaan di rumah, dan membiarkan orang asing menyelesaikan sendiri. Slogan MAGA menyatukan sebanyak pendukung Trump dalam keinginan untuk kembali ke masa tenang Amerika Kristen mayoritas kulit putih. Reformasi imigrasi. Kaum nasionalis Amerika First percaya bahwa secara budaya, sosial, dan politik, prinsip dan pencapaian Amerika Serikat berakar pada nilai-nilai Kristen Yudeo negara itu. Pandangan ini secara politis dipersejantal dalam beberapa tahun terakhir. Pendidikan. Presiden Trump secara positif mengacu pada nilai-nilai Yudea Kristen yang sangat penting bagi isi dan filosofi pendidikan anak-anak. Meskipun apa yang terdiri dari nilai-nilai Yahudi Kristen diperebutkan, nilai-nilai tersebut umumnya dianggap sebagai lambang nilai-nilai dan kepercayaan moral dan etika nasional yang dianut oleh banyak orang Amerika konservatif baik agama maupun sekuler. Nasionalisme di Amerika membangun kembali negara Tuhan. Tuhan dan negara adalah tema yang gigih dalam retorika Presiden Trump. Dalam pidato pelantikan, dia meramalkan orang Amerika dan dilindungi oleh Tuhan. Dia mengatakan kepada orang banyak di Universitas Liberty bahwa negara itu adalah bangsa orang percaya sejati.
Kelima, saya akan menjelaskan dan membahas mengenai neonasionalisme dan hubungan internasional Amerika. Nah, tujuan dari bab ini adalah untuk mengkaji bagaimana neonasionalisme kepresidenan Trump mempengaruhi hubungan internasional Amerika. Ia berpendapat bahwa sejarah dengan neonasionalisme presiden yang disukai oleh para nasionalis Amerika Serikat dan nasionalis Kristen. Hubungan internasional Amerika Serikat mencerminkan keprihatinan perang budaya domestik. Dua aspek budaya perang sangat penting bagi hubungan internasional Amerika selama kepresidenan Trump pertama, penggantian jangka panjang Amerika Serikat untuk tahanan internasional liberal panca perang. Dua, dunia dengan kebijakan terutama mencerminkan kekhawatiran kepentingan nasional Amerika menurut Trump, termasuk ketika ini bertentangan preferensi sekutu utama Amerika Serikat. Kedua, kepentingan nasional Amerika diekspresikan dalam Kristen untuk mengutamakan kebebasan beragama internasional atas hak asasi manusia lainnya seperti kesetaraan gender dan hak-hak minoritas seksual. Hak asasi manusia dan kebebasan beragama internasional, posisi Amerika. Nah, peran publik agama di Amerika Serikat adalah area utama perselisihan dengan sikap berbeda yang diambil oleh banyak konservatif Kristen dibandingkan dengan yang diadopsi oleh Amerika sekuler dan liberal legalius. Undang-Undang Kebebasan Beragama Internasional tahun 1998. Nah, tidak seperti banyak negara barat lainnya, Amerika Serikat selama beberapa dekade memprioritaskan kebebasan beragama baik di dalam negeri maupun dalam kebijakan luar negeri. Barat lainnya telah mengalami periode sekulerasi signifikan yang berkepanjangan yang menyebabkan penurunan substansial dalam perang publik agama. Amerika Serikat tepat menjadi negara agama, nasionalisme Kristen dan kebebasan beragama internasional. Kebijakan Amerika Serikat tentang kebebasan beragama internasional telah disurvei secara ekstensif. Ringkasan FAR tentang keinginan moral dan etika IRF adalah analisis kebijakan yang mendapat perhatian luas. Keenam, saya akan menjelaskan dan membahas mengenai kesimpulan Donald Trump dan neonasionalisme di Amerika 2016-2020. Nah, dalam bagian ini dibagi menjadi dua bagian, diikuti dengan epilog yang terakhir mengikuti hasil pemilihan presiden 3 November 2020 yang melihat Presiden Donald Trump dikeluarkan dari jabatannya yang melalui keinginan yang jelas dari mayoritas orang Amerika yang memilih Trump menerima hampir 8 juta suara lebih sedikit saingannya Joe Biden. Selain itu, Biden menerima mayoritas suara electoral college yang mengarah pada pelantikannya sebagai presiden ke-46 pada tahun 2021. Neonasionalisme dan pemerintah Trump. Hasil pemilihan presiden 3 November 2020 adalah kemenangan yang jelas bagi Joe Biden. Itu juga merupakan bukti bahwa kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden 2016 bukanlah suatu kebetulan. Neonasionalisme dan imigrasi. Dalam bagian ini kita telah melihat bahwa banyak orang Amerika, termasuk Donald Trump, memandang Islam sebagai agama dan Muslim sebagai umat yang terkait dengan peristiwa kekerasan. Sekian dan terima kasih. Video yang saya buat dari mata kuliah pengantar ilmu politik, video mingguan saya yang ketujuh.